Halo semuanya, balik lagi di channel ini yang bakal membahas seputaran semua hal-hal random ataupun hal-hal yang mungkin akan aku jawab satu persatu setelah aku tanyakan kepada Meta AI. Untuk topik kali ini kita bakal membahas terkait dengan gaji guru yang ada di Indonesia. Mengapa sangat kecil dibandingkan gaji-gaji guru di negara-negara lainnya? Oke. Untuk itu, mari kita tanyakan kepada AI dan aku bakalan jawab apa aja sih masalah-masalah yang ada yang AI itu berikan mengenai gambarannya terkait dengan gaji guru di Indonesia terutama. Oke, di sini aku sudah menanyakan. Yang aku tanyakan sangat spesifik sih. Kenapa gaji guru di Indonesia sangat kecil? Di sini. Oke. Yang jawab adalah gaji guru di Indonesia memang relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Berikut beberapa alasan yang dapat menjelaskan mengapa gaji guru di Indonesia sangat kecil. Jadi ada berapa alasannya? Di sini ada 8 alasan. Ya, ada 8 alasan. Yang bakal aku bahas satu persatu sekarang ini alasan-alasannya. Untuk alasan yang pertama adalah anggaran pendidikan yang terbatas. Bisa dibilang anggaran pendidikan di Indonesia ini sangat minim dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Entah bagaimana kenapa anggaran Indonesia bisa minim padahal anggaran yang ada di Indonesia itu sangat banyak atau mungkin memang pendidikan bukan menjadi prioritas utama. Seperti itu. Ya, aku rasa kayaknya pendidikan menjadi prioritas apa ya? Prioritas sampingan atau cadangan prioritas kedua gitu loh setelah prioritas utamanya. Seperti pada gambar ini. Dan anggaran yang minim ini juga masuk pada alasan AI yang kedua, yakni pendidikan tidak masuk dalam skala prioritas utama. Mari kita lihat alasan AI-nya. Indonesia memiliki prioritas anggaran yang berbeda-beda, dan pendidikan tidak selalu menjadi prioritas utama. Hal itulah yang menyebabkan anggaran pendidikan di Indonesia ini sangat minim ataupun sangat kecil sekali. Padahal kita tahu sendiri bahwasanya pendidikan adalah salah satu jalan ataupun jembatan bagi kita untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tapi mengapa justru gurulah yang harus mendapatkan gaji kecil dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya? Tidak membilang bahwasanya guru itu sangat spesial, enggak. Ya memang spesial sih karena guru merupakan seorang yang bisa mendidik siswa-siswa dan memang jadikan sebagai standar untuk sekolah bisa mendidik siswa-siswanya menuju jenjang kesuksesan nantinya. Itu guru. Guru digugu dan juga ditiru. Bagaimana siswa akan meniru guru tersebut. Tapi jika gurunya mendapatkan gaji kecil, bagaimana mereka nggak malas-malasan? Bagaimana mereka nggak mencari mata pencarian lain di luar sana agar bisa mendapatkan gaji yang setimpal? Seperti itu. Untuk poin yang ketiga, kenapa ini saya selalu berkaitan? Seperti tadi aku bilang, gaji guru yang kecil menyebabkan mereka tidak fokus di sekolah dan membuat mereka juga akan mencari pekerjaan sampingan di luar sana. Karena kita tahu, di alasan ketiga adalah biaya hidup yang sangat tinggi ataupun relatif tinggi. Kebetulan aku berada di kota kecil di Jemberana ini, ya biaya hidupnya tuh biasa-biasa saja, tidak terlalu tinggi karena tidak ada banyaknya hiburan di sini. Kita bandingkan dengan biaya hidup yang ada di Denpasar, Jakarta, dan lain sebagainya, kota-kota besar lainnya. Bagaimana tidak, di sana sangat banyak sekali ada hiburan, baik itu ada bioskop, mall-mall yang mewah, barang-barang branded, dan juga barang-barang yang emang keperluan bisa dapat cepat gitu loh. Kalau kita di kota kecil ini, misalnya beli barang, ya misalnya kita mau beli barang apalah sepatu gitu, kita cari toko-toko nggak ada, ya mungkin kita nggak bakal jadi beli gitu karena malas mencarinya di luar. Beda halnya dengan orang-orang Jakarta, semuanya serba ada, jadinya dengan mudah mengeluarkan uang-uang yang mereka punya, seperti itu. Karena aku masih di kota kecil, jadi aku masih syukur aman, gaji guru masih mencukupi tinggal di sini. Coba nanti di kota besar ada bioskop, ada mall, dan segala macamnya, apakah bisa? Ya jawabannya bisa bertahan hidup, tapi pas-pasan gitu loh. Karena biaya hidup tersebut sangat tinggi. Ya tergantung juga sih dari gaya hidupnya. Karena biaya yang tinggi itu sangat berkaitan dengan gaya hidupnya masing-masing. Tapi berpengaruh juga karena gaji guru kecil kalau dibandingkan dengan gaji-gaji yang lainnya. Tidak bermaksud membandingkan, hanya cuma
mencocokkan saja gitu. Yang keempat, kualitas pendidikan yang tidak merata. Kualitas pendidikan di Indonesia tidak merata, dan banyak sekolah yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas. Itu, kualitas pendidikan tidak merata. Ya karena, gimana ya, kualitas pendidikan tidak merata di Indonesia. Ya karena masih adanya kesenjangan di antara guru tersebut. Ada guru yang memang, gini deh, sekolah negeri dan juga sekolah swasta jelas gajinya berbeda. Sekolah negeri akan digaji oleh dana BOS jika mereka belum PNS, tapi jika sudah PNS akan mendapatkan gaji tetap. Berbeda dengan halnya guru di swasta yang dibayar langsung oleh yayasan. Kebanyakan di kota-kota besar, guru-guru di swasta itu mendapatkan gaji yang sangat tinggi. Berbeda dengan halnya di sekolah negeri. Itulah kenapa banyaknya prestasi yang muncul dari sekolah-sekolah swasta tersebut karena melimpahnya uang yang dimiliki oleh yayasan untuk sekolah mereka, untuk guru-guru mereka. Sehingga dengan senantiasa mereka akan mendidik siswanya sangat-sangat detail. Berbeda halnya di sekolah negeri yang dimana siswanya itu membludak, karena kita tahu banyak sekolah yang ya gimana ya, maksimalnya 7 kelas, tapi mereka dengan sengaja membuka kelas-kelas baru agar bisa menampung lebih banyak siswa lagi. Ya mungkin biar terlihat bagus lah, siswanya banyak gitu, keren gitu. Ya tapi madai dengan sumber daya guru saat ini gitu. Walaupun kita tahu bahwasanya lulusan guru itu sangat banyak sekali. Akan tetapi kesejahteraan guru tersebut masih dipertanyakan sampai saat ini karena gaji guru yang begitu kecilnya. Seperti itu. Walaupun di akhir-akhir tahun belakangan ini sudah adanya pengangkatan bagi guru-guru yang sudah mengabdi lama di sekolah negeri dan lain sebagainya, dan itu merupakan salah satu langkah pemerintah untuk bisa mensejahterakan guru. Ya, itu bagus juga. Dan juga adanya program profesi guru atau PPG itu bisa diadakan lebih cepat dan bisa mengutamakan bagi mereka yang sudah mengabdi lama dibandingkan yang baru-baru, itu juga bagus. Yang dimana supaya mereka yang lama-lama juga bisa merasakan kesejahteraan yang didapatkan sama yang sekarang-sekarang ini. Karena P3K yang baru sekarang ini gajinya juga lumayan tinggi gitu loh dibandingkan PNS gitu. Ya begitulah kehidupan seorang guru yang dimana harus merasakan karakteristik siswanya yang berbeda-beda setiap harinya, mood siswanya bagaimana. Tapi ya harus memperhitungkan mood diri sendiri juga ya dalam mengajar gitu lah. Ya mau gak mau harus profesional. Bagaimana kita harus mendidik semua siswa agar bisa sukses nanti ke depannya. Itulah tujuan satunya guru. Walaupun dalam pikirannya itu sangat bingung sekali. Yang kelima adalah jumlah guru yang sangat banyak. Seperti yang tadi aku bilang, lulusan pendidikan itu sangat banyak sekali. Dan program pemerintah saat ini sudah membatasi akan membludaknya seorang nih, guru-guru yang ada. Dengan menstop adanya honorer di sekolah-sekolah negeri, sehingga sekolah-sekolah negeri tidak bisa merekrut guru dengan seenaknya. Alhasil, guru akan dialihkan kepada program profesi ketika mereka sudah mendapatkan gelar SPD. Setelah mereka mendapatkan program profesi guru tersebut, baru dialihkan ke P3K atau PNS sehingga menjadi guru tetap nantinya. Seperti itu, karena jumlah guru yang sangat membludak. Angkatanku saja tahun 2022 di universitasku, pendidikan guru itu berapa ratus yang lulus pada saat itu berbarengan wisudanya itu. Bagaimana tidak melimpah, itu baru satu univ aja. Bayangkan berpuluh-puluh univ yang ada di Indonesia, wisudanya barengan, lulusnya barengan, blok gitu. Apa nggak pengeng gitu ya? Tapi masih saja ada sekolah yang kekurangan guru itu. Itulah entah kenapa. Atau mungkin banyak lulusan SPD yang beralih profesi, beralih pekerjaan itu menjadi di bank, di perusahaan dan lain sebagainya, itu tidak menjadi guru. Ya nggak masalah sih. Tapi karena apa ya, banyak berita menyebutkan bahwasanya banyak guru yang ada di Indonesia, tapi masih saja ada sekolah-sekolah yang kurang guru, itu aku nggak habis pikir kenapa bisa seperti itu. Karena di sekolahku juga masih banyak kekurangan guru. Guru matematika hanya ada 4 saja. Satu, dua, tiga, empat. Ya, guru fisika hanya ada satu, guru biologi hanya ada satu. Jadinya kita yang guru-guru fisik, guru-guru matematika ini juga mengajar fisika di sekolah.
Dan guru-guru kimia juga membantu mengajar biologi agar bisa memenuhi jam pelajaran bagi para siswa tersebut agar tidak ada terteter nantinya gitu. Itu masih bisa dibilang kekurangan sangat banyak guru. Yang di mana rata-rata guru di sekolah itu ada 60, 70 bahkan sampai 80, tapi sekolahku hanya ada 40 saja gitu. Sangat jomplang gitu perbandingannya gitu. Padahal kita tahu bahwasanya lulusan SPID itu sangat banyak. Guru-guru yang ada di Indonesia sangat banyak, tapi kenapa bisa masih kurang itu aku nggak ngerti gimana regulasinya. Yang keenam adalah sistem pengajian yang tidak transparan. Kalau mungkin sudah jadi P3K atau PNS itu pasti sangat transparan ya. Gajinya black segini untuk 1 bulan. Tapi masih nggak masuk akal sih jika kita bandingkan dengan negara-negara lain. Bahwasanya kita setiap guru pasti punya jam pelajaran. Aku pun sekarang megang 36 jam pelajaran. Aku pun sekarang megang 36 jam pelajaran itu pun per minggu. Per minggu aku mengajar sebanyak 36 jam di total 9 kelas yang ada kelas 10. 36 jam. Nah, sekarang coba bayangkan jika kita dibayar dengan dana bos, karena per jamnya itu kita dibayar 100.000. 36 jam artinya kita dibayar sebesar 3.600.000 rupiah. Yang seharusnya itu per minggu, tapi kenapa bisa jadi per bulan itulah. Itulah yang menyebabkan gaji guru kecil. Jam mengajarnya per minggu, tapi dibayarnya itu per bulan. Iya, ketentuannya sih 1 jam pelajaran itu apa ya dibayarkan sebesar 100.000 rupiah. Jadi 36 jam pelajaran itu 3.600.000. Tapi kenapa sebulan? 36 jam itu seminggu. Sekarang bayangkan dikali 4. 36 dikali 4 itu berapa? 144. Kita kalikan lagi 144 dikali 100.000. Itu berapa ya? 144 dikalikan 144 dikalikan 100.000. 100.000 berarti 0,5, 144, 14 juta. Itu yang sebenarnya gaji guru yang ada di luar negeri sana itu 14 juta per bulan. Kalau gajinya segitunya gimana kita bakal protes? Nggak bakal protes kok, kita pasti bakal sejahtera jika guru digaji segitu. Kita pasti bakal dengan senantiasa setiap harinya membuat media pembelajaran yang berbeda-beda bagi murid dan juga setiap harinya kita bikin sebuah soal-soal ulangan harian, soal tes formatif, sumatif dan lain sebagainya agar bisa merefleksikan murid lebih kreatif lagi nantinya. Itu bakal kami lakukan jika memang gajinya bisa menyentuh 14 juta. Tapi kenyataannya itu susah. Gitu. Apalagi guru-guru honorer pada saat itu jika masih ada guru honorer ataupun guru-guru swasta di kota-kota kecil. Karena sangat kasihan sekali guru swasta di kota-kota kecil itu digajinya hanya 300.000 rupiah yang pernah aku rasakan dan juga orang teman-teman lainku rasakan gitu loh. Sangat miris, 300.000 itu pun yang seharusnya dibayar per minggu juga dibayarkan per bulan itu loh. Misalnya 50.000 per jam pelajaran. Ada mengampu misalnya 6 jam pelajaran. 50.000 kali 6 jadinya kan 300.000. Itu digaji selama seminggu sebenarnya. Jika selama sebulan dia akan mendapatkan sebanyak 1.200.000. Itu pun masih kurang. Tapi kenapa ya? Bosnya sistem pengajian yang seharusnya seminggu itu jadi sebulan aku nggak tahu itu. Karena di internet juga banyak seperti itu. Dan aku tahunya juga dari podcast-podcast, dari internet dan juga aku bandingkan dengan gaji di luar negeri sangat jomplang sekali jauhnya gitu. Entah kenapa. Ketujuh. Yang ketujuh ini mungkin masuk akal juga dengan alasan-alasan sebelumnya karena kurangnya apresiasi terhadap guru. Itu. Mengapa guru dan juga tenaga kesehatan bisa masuk ke prioritas kedua? Itu kayaknya ya. Prioritas kedua, bukan prioritas pertama gitu loh. Kenapa? Kenapa gitu loh. Aku juga pertanyakannya kenapa. Karena aku juga tidak mendapatkan jawabannya gitu loh. Padahal tenaga medis ataupun tenaga kesehatan itu orang yang dengan senantiasa bakal membantu kita dalam kesusahan, terutamanya dalam hal kesehatan. Kalau pendidikan, terutamanya dalam hal pengetahuan itu akan membantu kita dengan senantiasa juga mengajari kita gitu loh. Tapi kenapa tidak dijadikan prioritas utama? Anggarannya kenapa tidak banyak ke sana gitu loh. Padahal itu apa ya? Pionirnya kita.
Aku juga pernah dengar salah satu cerita, nggak tahu ini hoax atau benar, tapi aku lihatnya di Instagram. Jepang setelah dibom di Hiroshima dan juga Nagasaki, siapa jenderal atau siapanya dia itu? Dia menanyakan, yang paling pertama dia tanyakan adalah berapa jumlah guru yang tersisa. Itu. Setelah itu mereka bakal kumpulkan guru-guru tersebut, mari kita didik ulang anak-anak kita di Jepang agar bisa sukses nantinya. Misalnya untuk balas dendam, untuk rakit bom, untuk pintar dan juga kita bisa balaskan kepada mereka semuanya. Alhasil, sekarang Jepang itu sangat berhasil loh. Jepang merupakan salah satu negara maju di dunia. Bisa bersaing dengan semua negara yang ada, misalnya Amerika, China, dan lain sebagainya. Mulai dari angkatannya, dari pendidikan yang berkualitas, dari sumber daya manusianya, dan lain sebagainya. Dan kotanya juga sangat bersih. Sangat berpendidikan sekali orang-orang sana dan juga sangat taat akan peraturan. Itu loh, yang memprioritaskan pendidikan itu akan menjadi seperti itu. Akan menjadi negara maju. Karena semua sumber daya manusianya itu terlatih karena adanya pendidikan, karena adanya guru-guru yang berkualitas. Jika memang pemerintah mau mengkualitaskan guru-guru tersebut. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah adanya inflasi. Kalau masalah keuangan ataupun ekonomi kayak gini, aku gerah ya. Karena memang aku tidak mengikuti berita inflasi. Tapi yang pasti dari tahun ke tahun pasti adanya inflasi. Kenaikan mata uang dan lain sebagainya. Aku gak ngerti banyak sih, jadi aku gak bisa ngomong banyak. Yang pasti adanya perbedaan nilai rupiah pada saat zaman dulu dan juga zaman sekarang. Tapi nomor satu dan juga nomor tujuh aku sangat relate alasan-alasan tersebut dan juga aku rasakan kemarin, saat ini dan juga mungkin sampai seterusnya nanti. Dan kenapa guru tidak dijadikan prioritas utama? Coba kita berpikir ya.